Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku semua, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bahas hari ini. Topik yang saya bahas adalah berdaulat dalam politik dan cara kita mencari pemilihan umum yang damai. Dalam dunia politik, kita seringkali mendengar istilah berdaulat. Berdaulat adalah keadaan di mana keputusan tidak diambil untuk menuntut kepentingan pribadi maupun untuk kelompok tertentu. Kita harus ingat bahwa pemilihan umum adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Bagaimana kita mencapai pemilihan umum yang damai dan bebas sebagai negara yang berdaulat? Pertama, kita harus memperkuat peran masyarakat dalam proses pemilihan. Mereka yang akan dipilih harus menunjukkan kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan rakyat. Kita harus memilih calon yang memiliki integritas dan memahami kebutuhan rakyat. Kedua, kita harus memperkuat kesadaran dan pemahaman rakyat tentang konsep demokrasi dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Rakyat harus diberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang calon yang akan dipilih. Informasi ini harus diberikan secara transparan. Ketiga, kita harus mengurangi pengaruh uang di dunia politik. Uang juga dapat menjadi alasan untuk memengaruhi suatu keputusan. Kita harus memperkuat undang-undang yang membatasi penggunaan uang dalam konteks politik. Soal pandangan Bung Karno terhadap berdaulat dalam politik untuk membangun pemilu yang damai. Kita pertama-tama harus memahami bahwa Soekarno sebagai pemimpin kemerdekaan Indonesia memiliki visi dan tujuan tertentu dalam pengelolaan politik dan kehidupan nasional. Bung Karno mendukung sistem pemerintahan yang berdaulat, di mana keputusan dan kecakapan seseorang pemimpin politik sangat berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kesatuan nasional. Namun, dalam konteks pemilihannya, ia juga ingin memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan damai dan adil. Ini disampaikan melalui konsep demokrasi terpimpin atau garden demokrasi. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki tugas untuk memantau dan mengarahkan proses demokratis, termasuk pemilihannya, agar tidak mengakibatkan konflik atau keraguan antar pihak. Demikian pula dengan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang diperkenalkan oleh Bung Karno untuk menggabungkan berbagai karakteristik budaya dan ideologi dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara golongan dan mengurangi konflik politik yang mengganggu perdamaian nasional. Bung Karno ingin mengawal dan mengarahkan keadaan politik agar tidak menimbulkan konflik dan keraguan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan yang berdaulat dapat diterapkan sebagai langkah untuk memastikan ketertiban dan kesatuan nasional. Tapi harus diharapkan untuk menghasilkan pemilu yang damai dan adil. Kita harus berjuang untuk membangun pemilihan umum yang damai dan bebas sebagai bangsa yang berdaulat. Kita harus menghargai kebebasan pemilih dan memilih calon yang memiliki integritas dan memiliki visi yang baik untuk masa depan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang baik. Mari kita bersama-sama bangun sebuah masyarakat yang lebih baik dan adil. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya,